Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, 12:30 WIB bersama Poskaltim Balbar siang tadi sidak Komisi 2, temukan sejumlah masalah izin reklame dan ruko rokok aset Pemkot. 12 tahun dipakai tanpa kontribusi. Kali ini oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan. Melakukan inspeksi mendadak sidak, satu titik di kawasan Plaza Kebun Sayur Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Balikpapan Barat pada kesempatan itu. Terungkap dugaan berbagai kejanggalan terkait tempat reklame tidak berizin dan aset pemerintah kota yang belum tuntas prosesnya. Para pendengar Poskaltim Balbar sidak ini dalam upaya membantu dan mendorong pemerintah kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kota Balikpapan. Dan memastikan di lapangan terkait objek tempat reklame, koordinasi OPD dalam proses pengawasan, pembinaan serta penindakannya, ungkap Haji Ali Munsir Halim, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan selaku pemimpin sidak didampingi anggota Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan, Taufikul Rahman, Haji Slamet Iman Santoso, Hatta Umar, dan Pantun Gultom. Sementara itu Ali Munsir juga mengatakan dugaan pelanggaran tersebut adalah ditemukannya 3 reklame tak berizin yang lokasinya tepat di pinggir jalan, di depan Plaza Kebun Sayur, yakni di Simpang 4 Kebun Sayur, depan dan pintu masuk Plaza Kebun Sayur Balikpapan. Di tempat yang sama petugas perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kota Balikpapan yang ikut dalam kegiatan tersebut setelah berkoordinasi dengan pimpinan sidak Komisi 2 langsung mengambil langkah dengan memasang atau menempelkan stiker pemerintah kota berupa reklame yang izin disinyalir sudah kadaluarsa. Bahkan, untuk memperlancar pemasangan stiker reklame ini tak berizin, sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan yakni Umar Hatta dan Pantun Gultom memasang sendiri stiker tersebut di tiang reklame. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Ali Munsir Halim mengatakan, sidak Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Balikpapan. Kita tahu, di Balikpapan ini banyak sumber-sumber, objek-objek pajak yang tidak tergali atau tidak terendus. Kita sudah temukan tadi kan, ada yang iklan, khususnya iklan itu tidak ada izin tetapi dia tetap menempatkan di reklame itu, padahal tidak ada izinnya, kemudian tidak ditarik pajaknya. Ada juga ditarik pajaknya tapi tidak ada izin. Ini yang perlu kita tertibkan ke depan, kata Ali Munsir Halim. Kemudian, Ali Munsir Halim lanjut menerangkan yang kedua, masalah aset. Menurutnya, di Balikpapan masalah aset ini memang jadi pasal yang sangat riskan. Karena banyak aset Pemda pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat yang tidak jelas. Seperti yang kita lihat tadi, ternyata HGB, hak guna bangunan, di atas HPL, hak pakai lahan. Ali Munsir Halim menjelaskan, HGB itu ada batasan. Batasannya itu ada yang 30 tahun, 25 tahun dan seterusnya. Kalau itu habis, harusnya kembali kepada pemerintah. Itu yang harus dikejar dari masalah aset. Aset-aset Pemda yang digunakan dan ada aset yang dalam bot. Itu juga perlu kita tertibkan, karena menyangkut masalah pendapatan daerah, ungkapnya. Building Manager Plaza Kebun Sayur, Didimus Antonius menjelaskan, pada prinsipnya pengelola Plaza Kebun Sayur hanya memberikan izin sewa lahan, sedangkan kewajiban lain terhadap pemerintah kota itu menjadi kewajiban yang membangun, termasuk izin bangunan, pajak dan seterusnya. Jadi kami memang tidak punya akses untuk mengetahui bahwa unit-unit ini izinnya sudah kedaluarsa atau belum, kami gak tahu. Karena kamu cuma memberikan izin sewa lahan saja, kata Antonius. Sementara itu, Edi Juanda selaku Kabid Perizinan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Kota Balikpapan mengatakan, hasil sidak yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan ini akan dicek kembali berkasnya. Beberapa yang sudah dikonfirmasi ada pemilik reklame ternyata pemiliknya tidak bisa menunjukkan izin reklamenya itu. Sehingga kita pasangi stiker reklame ini tidak berizin. Apabila pemilik reklame ke kantor dengan membawa bukti dan kelengkapan izin, stiker itu kita lepas kembali. Dan rahasia ini akan kita tindak lanjuti lagi, kata Edi Juanda. Di sisi lain Ong Margono,
Om Sumartono yang berdomisili di ruko sebelah Plaza Kebun Sayur ketika dikonfirmasi media ini menegaskan, pihaknya taat aturan dan siap bayar membantu pemerintah. Tapi di tahun 2012 setelah sertifikat HGU kami habis masanya, Pemkot tidak merekomendasikan untuk diperpanjang. Kami juga sudah berusaha ke anggota DPRD Kota Balikpapan waktu itu untuk dapat difasilitas dan minta kejelasan Pemkot soal ini. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya. Kami juga susah jadinya. Kami siap dipanggil ke DPRD asal pihak ATR BPN, dan OPD terkait juga dihadirkan. Jadi tidak sepihak, ujar Ong Margono. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2024, 1230 WIB dari Plaza Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat bersama Pos Kaltim Balbar Usman Jakatalu mengabarkan. Banyak aset negara yang dikuasai oleh masyarakat yang tidak jelas. Seperti kita sudah lihat tadi, ternyata itu adalah HGB dia bawa HPL. HGB di atas HPL. Jadi itu HGB itu ada batasan. Batasannya mungkin ada 30 tahun, ada 25 tahun. Kalau itu habis, harusnya kembali kepada pemerintah. Jadi kita kejar aset-aset Pemda yang digunakan, ada aset yang dalam KPOT, itu kita perlu tertibkan karena ini semua menyangkut pendapatan. Artinya PAD selama ini yang tidak maksimal ternyata di bagian dari potensi ini, kata. Ya, jadi gini, katakanlah penetapan suatu target PAD atau apa-apa di anggaran, katakan X rupiah, ternyata potensinya bukan X rupiah sebenarnya, X plus Y. Nah, Y-nya ini yang harus kita kejar. Jadi menetapkan target itu sebenarnya harus berdasarkan keadaan lapangan yang sesungguhnya. Aset itu harus terdata dengan benar. Kemudian objek-objek pajak itu harus terdata benar. Jangan hanya dikatakan cuma 2.000 padahal ternyata dihitung di lapangan 2.500. Berarti ada kehilangan data kita 500 pajak. Ini 500 pajak, 500 objek. Kalau kali pajaknya berapa? Kira-kira langkah apa nanti ketua yang diambil? Ya, langkahnya sekarang adalah pertama kita membenarkan, kita memverifikasi kembali data itu, data objek itu. Kemudian yang kedua kita tingkatkan lagi kerjasama dengan beberapa antara penetapan perizinan dengan penetapan pajak itu harus koordinasi, ada sinkronisasi di dalam hal itu. Mungkin ada konektivitas gitu kan. Kalau sekarang nggak ada, ternyata nggak ada. Jadi izin mengeluarkan izin sendiri, pajak menarik pajak sendiri. Seharusnya izin mengeluarkan pajak atau pajak menarik pajak dari badan pengelola pajak ini harusnya melihat dulu, begitu bilang, oh, Anda belum punya izin, jujur ini. Begitu juga perizinan, wah, Anda itu sudah 3 tahun tidak bayar pajak, mau diperpanjang, bayar dulu pajaknya. Nah, sinkronisasi gitu ya? Sinkronisasi, kata kuncinya. Baru kelihatan bahwa betul-betul target pajak itu, kata kalau PAD kita bicara PAD itu 1 triliun umpamanya. Itu benar-benar objek pajaknya ada 1 triliun, tidak hanya di reka-reka atau hanya berdasarkan tahun lalu. Kan ada kadang-kadang tahun lalu begini Pak, tahun lalu begini Pak, udah bisa. Objektivitasnya harus ada, realitanya harus ada. Kalaupun nanti ini sulit ditagih, itu ada bagian daripada verifikasi kita. Jadi bukan alasan untuk menetapkan pajak target itu tinggi, tidak. Ada rencana untuk manggil? Ada. Kita akan RDP pertama itu pengelola bonsai. Kemudian yang kedua itu kita akan RDP dengan bangunan ini yang HPL-nya sudah, ya HGB-nya di atas HPL sudah habis. Berlalu-lalu sampai sekarang, harusnya di 2017 itu ada tidak lanjut dari pemerintah, tapi sekarang belum ada. Nah, ini yang kita akan lakukan, mudah-mudahan ada solusinya gitu. Karena sebagai di komisi sebagai sekretaris komisi. Terima kasih. Cek berkasnya di kantor dan beberapa sudah kita konfirmasi dengan pemilik toko itu bahwa dia tidak bisa menunjukkan izin kepada itu, sehingga kita pasangi stiker tidak ekonomi. Dan apabila dia
sudah ke kantor bisa menunjukkan bukti dia punya izin, sertifikat kita lepas. Dan ini raja ini akan kita tindak lanjut lagi di depan. Langkah-langkah selanjutnya apabila tidak berizin sesuai data dan tidak dia urus izin itu, kita akan bersurat ke Satpol PP untuk menindak dan memberi sanksi apa yang sudah sesuai aturan di berdara. Edi Juanda sebagai bidang perizinan tata ruang. Ya, dia perizinan penanaman modal. Ya. Kelurahan Barilir, ya itu antara tukar guling dari Kemenak, karena ada 2 sertifikat kayak gini. Nah ini jadi bingung kita, ya 1 sertifikat di Kemenak, 1 sertifikat pemerintah kota. Nah terus yang di samping Plaza Kebun Cair juga sama, tanahnya milik pemerintah, bangunannya milik warga. Nah ya. Terus selama ini tidak ada yang dikotak-katik. Begitu kita turun ke sini jadi temuan semua, ya dan ini harus segera. Kalau tidak kita RDP kan segera, ini bakal berlarut nanti ada. Ya. Potensi gitu. Iya, pokoknya potensi yang beberapa aset yang pemerintah daerah ini banyak dikuasai oleh warga. Nah, itu. Terima kasih gitu. Ini kan harus ada dituangkan di dalam kontrak politik kita. Kalau di mall, saya pernah tahu mall gitu kan, mereka ada investasi masuk ke Pede, saya minta data, Pak. Perizinan semua dan lama pasti. Nanti kita, Hah? Barani di seminggu ya di perizinan lokasi di Balikpapan Barat, lokasi di Balikpapan Utara, nanti baru kita merambah ke sana. Iya, ya saya mau enak aja kalau di Balikpapan ya bayar aja dia, tapi itu dia. Nah, saya mau siapa yang mainan di belakangnya. Kalau tiba-tiba keluar kan pasti tetap ada IMB-nya juga gitu mas, ada IMB ini kan ini kontrak BOT-nya, contoh kayak Ramayana udah habis BOT-nya, iya Ramayana itu udah habis dong milik pemerintah kota, ya kan itu kan IMB itu kan punyanya dia ada di pemerintah kota itu ya kita katakan dia berdiri itu kok bisanya lain pemerintah kota yang menyalahkan pemerintah kota orang lain mau tanda tangan saya gitu. Siapa yang memberikan izin, siapa yang nakal kan gitu. Gak apa-apa itu.
aja kalau bayar aja. Tapi tetap aja. Berapa banyak Pak reklam yang ada di sana? Reklam ini kan cuma ada 5 bank sama 2. Ini dulu rekam rokok kan Pak ya, tapi kena Bilang aja aturan baru dari Pemkot, sama Komisi 2. reklam rokok dibuka. Belum bisa. Jadi ada sekitar 7 titik. Ya. Tetapi kalau menurut hemat saya Pak ya, sejauh ini tidak disegel, tidak di, berarti kan secara legal dia ada, dia bersih ya. Kan? Selalu Pak. Karena ini kan kami ini kan BOT aset pemerintah, jadi kewajiban kami kepada Pemkot itu pajak, retribusi itu tidak pernah apa. Terus sebenarnya kami selalu mengingatkan tenan kami supaya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Ya. Terima kasih Pak. Nanti kalau dia minta izin jangan lagi diperpanjang ya. Matikan aja. Berapa?